Ya, silakan Pak Suto. Ya, saya ngelanjutin aja yang disampaikan oleh Bro Dwi. Ya, itu antara Maxlianus sama Martin Luther itu saling saling memerlukan ya, istilahnya simbiosis mutualisme. Tapi kalau saya jadi Martin Luther, kalau masih hidup sampai sekarang, kayaknya sedih saya harus. Karena Martin Luther tidak mengajarkan yang di luar ajaran Katolik secara vulgar yang saat ini. Kayaknya Martin Luther tidak mengajarkan mengenai sepersepuluhan selama sampai akhir hayatnya itu. Terus juga tidak menghilangkan patung-patung atau ornamen atau relief-relief yang ada di dalam gereja mengenai Santo Santa dan para kudus. Nah, kalau yang terjadi saat sekarang ini kan betul-betul kosong isi gereja. Nah, meskipun toh Martin Luther mengerangi Rabu Abu, Kamis Putih, tapi liturgi yang sakral masih tetap dijalani. Tidak seperti saat sekarang ini. Sekarang setiap orang bisa berdoa langsung kepada yang dia bangga-banggakan melalui Roh Kudus, langsung ke Tuhan. Nah, Tuhannya pun langsung ke Tuhan Yesus, bukan ke Allah Bapa. Kebanyakan yang saya dengar ya. Jadi, apakah ini tidak mendetorsi akan kekuasaan Allah Bapa? Kami cukup percaya sama Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sudah diberi kuasa menyelamatkan berkat karunia, percaya, baptis, selesai. Kan sempat kita ada perdebatan bahwa iman tanpa perbuatan dan tanpa Tuhan Yesus tidak menemukan akan berkat karunia itu. Tapi kan saudara-saudara kita selalu dengan gagah beraninya menyampaikan cukup percaya sama Tuhan Yesus, baptis, selesai. Seperti yang disampaikan oleh Martin Luther, 1 hari berbuat 1000 kali dosa tetap masuk surga. Nah ini kalau saya jadi Martin Luther juga ada secara tegas saya menyampaikan ada yang menyimpang dari ajaran Katolik, tapi yang sekarang ini malah lebih jauh jaraknya. Seperti yang saya sampaikan tadi. Hingga pembaptisannya pun bermacam ragam. Kita tengok dan kita lihat dan kita dengerin. Ada banyak perdebatan mengenai pembaptisan. Sudah dibaptis di gereja satu karena digendong oleh penjaga kuil yang satunya, pindah ke kandang lain, mandiin lagi. Jadi kalau memandiin begini kan apakah Yesusnya beda? Kalau sama-sama sudah dibaptis atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus di gereja pertama, terus pindah, diambil ke kandang lain, disucikan lagi, apakah Yesus yang pertama itu Yesus yang salah? Ini kan sedih. Mestinya Martin Luther sedih kalau sampai sekarang ini. Itu tanggapan saya mengenai nyambung yang disampaikan oleh Bro tadi. Monggo gantian Pak RT. Lalu. Mantap Pak Suto. Ayo Bang Gia, silakan. Oke, pesan saya kepada teman-teman di live chat, jangan lupa ngopi ya. Oke, Pak RT mau menyampaikan langsung? Ya, boleh Bang. Ya, silakan Pak RT. Sorry tadi emang dengar Bang Gia tuh putus-putus ya, nggak lengkap saya. Kemudian saya jadi inget literatur lama Bang. Jadi memang
pertama tentang 95 tesis, tanda petik. Abang bilang tadi apa? Curhatan ya? Nah, saya setuju itu. 95 curhatan Luther. Nah, Ratapan curhatan. Luther. Ratapan Luther. Iya, ya boleh, ratapan. Atau kebingungan juga boleh ya. Karena dari 95 itu kan faktanya hanya 41 yang ditanggapi, Bang. Jadi sisanya itu hanya bualan atau kebodohan Luther menurut Gereja Katolik saat itu ya. Nah, ke-41 hal itu juga sebetulnya terjawab dari pihak Katolik dan bersedia untuk diadakan klarifikasi begitu ya, seandainya bertentangan dengan Luther. Namun kan sikap tidak baik Luther nampak sampai akhir hidupnya, dia memilih untuk dianatema atau dikutuk, dilepas dari persatuan dengan para kudus termasuk gereja ya. Nah, yang lucunya kemudian 41 itu sampai detik ini dalam wawasan saya belum ada satu denominasi Protestan pun yang menjawab itu, yang menjelaskan. Kalau tersebar secara acak begitu, ya memang ada ya, seperti tentang sola fide, sola scriptura dan sebagainya, iya. Tapi yang dipermasalahkan dengan Gereja Katolik itu dibiarkan ngambang sampai sekarang. Jadi dari 1400 gitu ya, 1500 sampai sekarang itu sekitar 500 tahun tidak terjawab. Ini memang fenomena, tanda tanya. Mengapa? Kan begitu. Tentu sebagai manusia kita punya akal budi, apalagi sekarang informasi sudah tersedia. Ya, kita harap mereka bisa menjawab. Namun jika tidak, ya tetap bagaimanapun ada sesuatu yang disembunyikan ya, entah bangkai, entah apa, terserah. Nah, kemudian yang menarik dari pembahasan ini, Bang Gea, kita belum bisa terlalu jauh ya. Kenapa ya? Sebetulnya banyak yang kita bisa tawarkan kepada mereka agar mereka itu sadar gitu. Kembali dengan topik sejarah kan. Jadi kita akan kuliti betul-betul peristiwa Luther. Ya, sedikit panjang tentang Luther, kita tahu bahwa dia masih tetap memang memegang beberapa dogma kekatolikan. Ya, kemudian masih mempertahankan beberapa liturgi yang untuk dia masih dia percayai begitu. Kemudian itu menyebabkan pertentangan dengan pihak lain di kelompok reformator itu. Salah satunya kan si Calvin sama Zwingli. Nah, kita bahas Luther dulu bahwa nanti itu akan kita kembangkan dengan penyakit jiwa yang ia derita, di mana ia ingin selalu merasa selalu merasa berdosa, ya. Terus dia juga kalah debat, ya. Kemudian doktrin-doktrin yang ia keluarkan itu juga bukan satu hal yang luar biasa, seperti Abang bilang tadi, ada penambahan ayat saja dalam Alkitab versi Jerman. Kemudian itu sebuah kekeliruan ya, maksud saya penambahan itu. Kemudian dia juga mencetuskan sola fide itu bukan pada posisi debat, seminar atau apa gitu ya yang lebih bermartabat lah gitu, tapi hasil dari perenungan dia di jamban. Nah itu. Berikutnya lagi, ternyata mahasiswa dia itu mempercayai Luther mempunyai kawan tak nampak kawan tak kasat mata begitu ya, betul nggak istilahnya? Tidak kasat mata. Jadi ia seolah berhalusinasi. Dia selalu melakukan dialog dengan sesuatu itu, gitu. Nah itulah pihak mahasiswanya yang di Wittenberg atau yang di Westminster, sekarang nggak paham ya, lupa ya. Itu yang mengatakan. Nah, kemudian sikap-sikap dia yang anti Yahudi
itu menyebarkan antisemit lebih jauh lagi di Eropa. Kemudian diadopsi juga oleh si Calvin, sehingga banyak Katolik Swiss yang dibunuh oleh pihak Protestan di sana. Itu harus kita kemukakan untuk menangkis bahwa mereka kira reformasi itu membuat lebih humanisme. Ini yang kekeliruan lebih jauh. Di samping teologi sudah gagal, kemudian ia pun banyak hal-hal negatif ya. Yang berikutnya lagi dengan antisemit, saya kembangkan bahwa di gereja yang ia sabotase, yang ia rampok dari gereja Katolik sebelumnya, dia membakar seluruh literatur maupun ornamen atau ikon-ikon begitu ya, patung-patung yang ada di gereja Katoliknya itu waktu itu dibawa ke alun kota kemudian dibakar, sehingga mereka menolak semua yang berbau Roma dan Paus ya, Katolik begitu. Itulah awal yang perlu kita sampaikan ke tengah publik besok-besok demikian. Kemudian juga di gereja itu, tempat yang sama, ia membuat sebuah lukisan dinding begitu yang menggambarkan betapa ia benci dengan rabi-rabi Yahudi. Dia menggambarkan seekor babi yang putingnya diisap pantat puting oleh rabi-rabi Yahudi. Itu secara tidak langsung dikomentari oleh Ibu Rita Wahyu sebagai satu bentuk penghinaan Martin Luther terhadap Yahudi, yang sekaligus pada saat menggambarkan itu ya terdapat kata-kata begitu, kata-kata yang memunculkan huruf-huruf nama Tuhan yang 4 huruf itu ya, gitu. Jadi secara tidak langsung Ibu Rita Wahyu, secara langsung Ibu Rita Wahyu itu salah satunya yang mengatakan bahwa Yahudi itu menghina YHWH, Yahweh, ya, Yud-He-Vav-He itu. Maka itulah yang kita ingin sampaikan tentang Luther dalam bentuk sejarah, agar si proti-proti ini nggak keblinger gitu. Saya lihat 2 video tadi luar biasa, mereka seperti lupa dengan cangkangnya, lupa sama nenek moyangnya, gitu. Seolah-olah kayak ciptaan baru, robot mutan gitu, entah bagaimana. Lupa mereka kalau dasar mereka sendiri sebetulnya udah keliru. Nah, kekeliruan berikutnya lagi, saya sampai yang tadi Bang ya, itu saya sudah menganggap bahwa Lutheran itu sudah bidat Katolik. Nah, sekarang saya lanjutkan tentang Calvin dan Zwingli. Tapi ke Calvin dulu. Nah, sekarang Calvin adalah bidatnya Lutheran. Bayangkan berapa kali lompat itu teologi Calvin itu. Saya kupas sedikit ya Bang ya tentang Calvin. Jadi Calvin bukan seorang teolog. Ya, silakan Pak RT. Waktunya banyak untuk Pak RT. Ya. Seingatnya Bang ya. Karena saya takut diusir dari lingkungan nih kalau Pak RT Oke. Semampu saya deh ya, karena saya nggak buka ini berdasarkan ingatan, dan tadi memang komputer dipakai main game anak ya, jadi terlambat saya datang. Nah, berdasarkan ingatan, jadi semampunya demikian. Nah, Calvin ini bukan seorang teolog, ia lebih kepada seorang orang yang terpelajar, cendik-cendik ia begitu ya. Ia memang doktor di bidang humanisme. Itu memang jagoannya dia ya. Makanya khusus di bidang humanisme, Prancis itu jauh lebih cepat ya terkenal gitu. Mereka yang memotori seperti di PBB dan sebagainya. Bahkan hukum-hukum perang dan sebagainya itu sebetulnya sudah dimasukin juga dengan pola-pola Eropa pada waktu itu. Prancis lah yang memotori demikian. Nah, kemudian Calvin ini menolak teologi dari Luther. Tidak semua, tapi sebagian. Tetapi yang berbau Katolik dia buang habis. Nah, kemudian pada saat awal Calvin itu sebelum
terkenal demikian, ia memang sempat bertukar pikiran dengan Luther. Nah, pada saat itulah nampak bahwa Luther ditinggal pada akhirnya oleh Calvin. Nah, kemudian terjadi permasalahan sipil, demonstrasi gitu di Eropa pada waktu itu, kaum petani. Nah, Calvin ini pas kebetulan ya, saya lupa dia lagi melakukan perjalanan dari kota mana ke mana, itu ditarik, istilahnya ditarik ya, tanda petik, oleh Dewan Kota. Kemudian dimintalah ia untuk ikut menyumbangkan pikirannya terhadap bentuk isi dari pemerintahan, kemudian teologisnya malah sedikit gitu. Nah, namun pada akhirnya saya sendiri heran mempertanyakan kenapa malah justru orang mengatakan ia adalah aliran Calvinis. Ya, kita tahu bahwa dia bukan seorang teolog demikian. Kemudian dia seorang yang pakar lah, memang doktoral di bidang humanisme. Banyak dia menulis salah satunya apa ya lupa, belakangnya instituo begitulah ya, saya lupa. Itu yang terkenal ya, yang menjadi dasar pemikiran orang-orang Protestan, kaum Calvinis. Nah, itulah yang justru menjadi literatur akademik pada waktu itu dijadikan melalui dasar teologi. Ya, cara berpikir orang-orang Calvinis melihat Alkitab. Nah, itu Bang yang sedikit saya sampaikan untuk kita bisa melihat sekarang bahwa teologi kacau balau mereka ini memang sudah dimulai sejak Luther, kemudian tambah parah lagi di saat Calvinis ya. Seperti kita tahu, Pak Abang bilang kemarin tentang Zending yang masuk ke Indonesia, itu setidaknya ada kemiripan dengan Eropa, Bang. Tetapi sejak Calvin yang di Eropa sampai Calvin ada di Indonesia, itu sama sekali nggak pernah ada kaitannya, gitu, bentuknya. Hanya slogan-slogan semata. Nah, dari situ kemudian nanti terjadi lagi penolakan doktrin, kemudian penambahan doktrin baru. Sehingga kita tahu bahwa sekarang selain Calvinis, Lutheran dan Calvinis tadi, muncul juga seperti itu yang cikal bakal Pantekostal itu. Kemudian muncul juga yang pecahan dari Anglikan itu apa, Bang? Metodis ya. Metodis. Kemudian Bala Keselamatan. Iya, kemudian turun lagi Bala Keselamatan di Indonesia dari Metodis awalnya. Itu nanti pecah lagi mereka. Selain dari Metodis, Calvinis, sama tadi saya bilang Pentekostal, muncul nanti karismatik lagi. Sampai akhirnya muncul Mormon dan Saksi Yehova. Itu aliran besar yang saya tahu. Di atas juga saya langsung masukkan aja selipan Baptis dan Anabaptis juga termasuk di situ yang versi awal ya, versi awal kelompok besar mereka. Nah, kira-kira itu Bang, sumbangan pemikiran kita atau diskusi kita malam ini. Terima kasih.